Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Pak, saya mau tanya, kenapa setelah Adam berdosa, dia jadi malu sehingga menutupi kemaluannya dengan daun? Padahal di Taman Eden cuma ada Adam dan Hawa. Lah, kita kalau mandi kan juga telanjang, Pak. Dan tak malu. Ada yang menafsirkan malu karena tahu berdosa. Lah ini lain dengan menutupi kemaluan kan? Mohon jawabannya Bapak Pendeta. Nah, memang Adam dan Hawa itu merasa malu setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu rasa malu karena apa? Ya kalau rasa malu itu baru muncul setelah mereka jatuh dalam dosa, maka itu pasti rasa malu karena dosa, bukan karena telanjang. Karena sebelum berdosa pun mereka sudah telanjang kan, tapi tidak merasa malu. Mereka malu karena dosa. Ada penafsir, misalnya Jameson, Fawcett, and Brown yang mengatakan bahwa mereka itu malu karena setelah mereka berdosa, mereka melihat ketidaksempurnaan mereka di hadapan Allah. Demikian juga pandangan dari dua penafsir Keil and Delitzsch, bahwa setelah mereka berdosa, mereka merasa mereka berhasil melihat ketidaksempurnaan mereka secara moral di hadapan Allah. Dan karena itulah mereka malu. Tapi pertanyaan saudara ini penting. Kalau malunya karena dosa, mengapa kok berusaha menutupi auratnya dengan daun ya? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 itu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Malunya karena dosa, bukan karena telanjang. Tapi mengapa solusinya adalah mencoba menyemat daun pohon arah untuk menutupi ketelanjangan fisik mereka, aurat mereka? Rasanya tidak nyambung. Memang terasa tidak nyambung. Karena kalau rasa malunya karena mereka punya kemaluan dan telanjang, ya memang layak. Solusinya adalah mencari daun untuk menutupinya. Tapi kalau rasa malu ini adalah malu karena dosa dan itu bersifat rohani, kenapa rasa malu yang bersifat rohani diatasi dengan penutupan ketelanjangan yang bersifat fisik? Nah, ini menjadi sesuatu bahan pemikiran yang juga cukup rumit. Tetapi bagi saya begini, tidak aneh kalau ketelanjangan secara rohani atau rasa malu secara rohani kok diatasi dengan penutupan ketelanjangan secara fisik. Memang nggak ada hubungan dan nggak masuk akal. Karena secara logis rasa malu secara rohani karena dosa nggak bisa hilang dengan penutupan aurat karena ketelanjangan fisik. Tapi disitulah kita melihat bahwa memang seringkali dosa itu menyebabkan adanya perasaan dan tindakan yang tidak masuk di akal. Beberapa bagian kitab suci menunjukkan bahwa ketika orang bersalah atau orang berdosa kepada Tuhan, mereka mengalami perasaan-perasaan yang tidak logis. Mereka mencari solusi-solusi yang tidak logis. Saya beri contoh ya. Misalnya Imamat 26 ayat 17.
Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Ini kan gak masuk akal. Tapi mereka berdosa. Mereka takut kepada Tuhan. Lalu lari, padahal tidak ada yang mengejar. Itu sebuah respon atau sebuah reaksi yang aneh dan tidak nyambung sebenarnya. Wong tidak ada yang kejar kamu, kok lari? Tapi itulah yang terjadi. Ya. Imamat pasal 26 ayat 36. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Tidak ada orang yang kejar, tapi lari sampai rebah. Bunyi daun ditiup angin saja itu menakutkan. Saudara lihat, ini sebuah perasaan yang tidak masuk di akal. Tapi itu terjadi pada orang berdosa dan orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi. Imamat 26 ayat 37. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan seterusnya. Jadi lagi-lagi sama nadanya. Tidak ada yang mengejar, tapi lari, tunggang langgang, takut, penuh ketakutan. Itulah perasaan berdosa. Jadi rupanya dosa dan ketidaktaatan di hadapan Allah itu menghasilkan suatu perasaan takut sedemikian rupa, dan ketakutan itu lalu membuat orang mencari solusi yang sebenarnya tidak masuk di akal, atau mengambil langkah-langkah yang tidak masuk di akal. Nah, hal yang sama bisa terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka mulai sadar akan diri mereka, sadar akan ketelanjangan rohani mereka, ketidaksempurnaan mereka, di mana mereka mulai melawan perintah Allah, menyimpang. Dan ini menghasilkan rasa takut kepada Allah. Makanya mereka bersembunyi. Tapi ketelanjangan secara rohani itu akhirnya dicari solusinya yang tidak masuk akal. Yaitu mencoba menutupi ketelanjangan atau aurat mereka dengan daun pohon ara. Yang pasti tidak mungkin bisa menutupi ketelanjangan secara rohani. Jadi memang ada yang aneh dalam kisah itu. Tapi kalau kita memahami seperti yang saya jelaskan dengan ayat-ayat tadi, maka ya bukanlah hal yang aneh kalau orang mencari cara yang aneh atau cara yang tidak masuk akal di dalam mengatasi rasa berdosa dan rasa bersalah di hadapan Allah. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.